المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى بعلوي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini dengan niat menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada dulak-dulaknya menuntut ilmu agama ini sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 23 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang kitab ini yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, maka bertawadhu'lah kamu, niscaya diberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan kamu. Maka bertawadhu'lah maksudnya bersifat tawadhu kamu, merendah hati,
Bila tawadhu, niscaya diberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan kamu. Firman Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Artinya, bermula itu surga kami jadikannya, maksud kami jadikannya nih, kami sediakan, kami peruntukkan tempat kediaman orang-orang yang tiada kehendaknya ketinggian diri di atas bumi. Maksudnya itu surga kena disediakan kepada orang-orang nang kada mahendaki ketinggian diri di bumi. Maksud di bumi ini di dunia, maksudnya bagi orang nang kada sombong. Orang nang kada sombong alias bersifat tawadhu, itu tempatnya di surga. Kami sediakan surga itu, yakni tiada takabur. Artinya bila orang takabur, bila orang menghendaki ketinggian diri di dunia ini, maka bisa masuk neraka. Yakni tiada takabur. Arti takabur mengangkat diri. Nah, kita kan usah mengangkat diri kita, cukup Allah Ta'alanya mengangkat diri kita. Kita kada usah hendak memuliakan diri kita, biar Allah Ta'alanya memuliakan diri kita. Bila kita hendak memuliakan diri kita, itu Allah Ta'ala menghinakan diri kita. Nah, biar Allah Ta'alanya memuliakan dosa kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara qasamahu Allahu. Artinya, barang siapa merendahkan dirinya, maksudnya bersifat tawadhu, niscaya ditinggikan pangkatnya oleh Allah Ta'ala. Nah, bila bersifat tawadhu, diangkat pangkatnya di sisi Allah Ta'ala banglah. Dan barang siapa mengangkatkan dirinya, maksudnya siapa yang bersifat sombong, niscaya dibinasakannya oleh Allah Ta'ala adanya. Nah, bila sifat sombong itu akan hancur, akan binasa, maksudnya akan masuk neraka. Ada kisah di dalam kitab juga, kan di kitab situlah, kitab lain telah dikisahkan bahwasanya ada seseorang yang saleh yang bernama Mutarrif bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Mutarrif, adakah di kampung ini orang Mutarrif berdalah? Mutarrif bin Abdullah, dia memandang kepada siapa? Kepada Mulahab bin Abi Sufrah, seseorang juga Mulahab bin Abi Sufrah, yang mana Mulahab bin Abi Sufrah ini dia memakai pakaian yang mewah, yang haram, yang mana pakaiannya itu panjang sampai beriritan di bumi. Nah, beriritan di bumi itu dalam hukum agama dicela. Lelakian masalah. Lelakian itu sunatnya bertapih di atas mata kaki, berselawar di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki itu hukumnya makruh. Tapi kalau niatnya di dalam hati hendak bagak, hendak berkoyak, jadi haram. Nah, jadi haram. Apalagi sampai tap air, sampai tap air pairan. Jubah ini sampai pairan. Bila berjalan pairan di bumi.
Nah, itu. Kalau niatnya hendak bagak jadi sombong berdosa. Nah, jadi sunatnya itu kita tetapi bergemis bersalawat di atas mata kaki dapat pahala sunnah. Maksudnya bila berdiri pun berduduk, ya Allah karena umi waktu kita berdiri sunatnya di atas mata kaki, sunat ya bang lah. Tapi mau di bawah mata kaki niatnya ada sombong makruh aja. Arti makruh bila dikerjakan kan ada berdosa kan? Cuman bila ditinggalkan bawa pahala. Kalau beginian malah disuruh ia menutupi mata kakinya, malah disuruhnya berpairan supaya menutupi auratnya, karena batis beginian itu aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Bisa Allah melihat batis babinian, apalagi babiniannya anu putih mencoronong, melihat batisnya aja sudah terfitnah, sudah kacar kan. Makanya babinian itu bila keluar rumah tuh bagus pakai kaos batis. Lamun gak ada kaos batis, baju gamisnya dipanjangi biar sampai tapair supaya menutupi kakinya. Tapi kan ujar nang acil-acil, ujar nang sudah ini hilang nih betis tuh sini tuh hak repot biar hilang tetap kayak aurat juga, biar keriput tetap kayak aurat juga kalau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, laki-laki yang halal baginya. Nah, kita sebagai seorang suami wajib menegur bila bini kita atau anak perempuan kita yang sudah balik keluar rumah membuka aurat. Nah, jadi aurat perempuan khususnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan bolak-balik. Ada penekanan karas lagi wajah itu termasuk aurat, makanya pakai khimar, pakai cadar. Tapi ada pendapat ya kalau tapi karas kan itu wajah atau termasuk aurat dan telapak tangan. Selainnya rambutnya aurat. Jadi binian pakai handuk aja kepalanya. Keluar rumah jangan bulu kelihatan. Nah, dilihat oleh laki-laki yang pemahamnya kita sebagai seorang suami kadang menegur kita tempat berdosa. Nah, misalnya ibu-ibu atau acil-acil siapa nggak biniannya Allah keluar rumah berdastar wah ini kalau lihatin kadang sampai menutupi mata kaki di atas sampai kelando aja dastarnya, maka dastarnya ingin dia pulang kada bertangan atau tangan bertangannya cuma ingin sini. Ini aurat juga, bulu aurat juga. Sampai kelando aurat juga. Nah, kita berdiam aja, kita berdosa. Kita ditakuni di akhirat. Kenapa ikam sebagai seorang suami kadang menegur bini ikam, anak perempuan ikam? Nah, itu. Maka dimasukkan ke dalam neraka, tempat juga lakinya masuk ke dalam neraka. Nah, kamu sudah menegur, sudah ditagur kadang masih juga itu sudah lepas sudah kewajiban, yang penting ditagur. Dan kita menegur itu karena kita sayang. Orang yang bininya keluar rumah buka aurat, lakinya kada menegur, itu ada sayang hakikatnya. Kenapa? Karena dia membiarkan bininya kita masuk neraka. Ada sayang ngarannya. Nah, itu. Kalau lelakian itu kan batis itu kan ada masuk aurat. Makanya bila betapi bersalawat itu sunat di atas mata kaki. Jadi ada si Mutarrif bin Abdullah melihat memandang kepada si Mulahab bin Abi Sufrah ini, dia memakai pakaian yang mewah tapi niatnya sombong lah. Sampai berpairan ibaratnya kayak orang Arab itu kan gamis jubahnya berpairan ke tanah, dan dia berjalan hal keadaan sombong. Jalan kayak itu. Kalau itu misalnya biasa aja papi jalan jangan
Jangan bina berharap tak. Lalu dia si Mutarrif berkata, wahai Abu Abdullah, kunyahnya, wahai abahnya Abdullah, mungkin anaknya Abdullah lah. Wahai abahnya Abdullah, apa ini cara jalan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya? Ini jalan seperti ini, jalan model orang yang dimurkai Allah dan Rasulnya. Jalan orang sombong. Lain di peperangan. Di peperangan ada sahabat Rasulullah. Siapa kan namanya itulah? Abu Domdomah kah? Siapa itu nah? Dia dengan senjatanya berjalan, apa yang ada lihat? Cuma di peperangan. Lalu ujar sahabat, wahai Rasulullah, ini maka ada boleh berjalan kayak ini. Nah, jadi ya Rasulullah itu kalau kada ingat lah nang sabda Rasulullah itu kayak apa. Cuman mirip-miripnya kayak ini. Sebenarnya itu jalan yang dimurkai Allah, tapi ketika di peperangan itu kan dimurkai Allah. Tadinya boleh aja ya supaya menakuti musuh. So, kan kita membina moyo jalannya ya bro. Yang membina moyo gitu aja. Kok tampar mati ya. Tapi kalau kita bina gagah ya Allah, ya Allah. Barang aja misalnya kalau divisi otot ditambahin apakah apa supaya kayak gaya otot supaya musuh takut. Nah itu memang disuruh apa? Ini di selain peperangan berjalan apa ini? Apa ini cara jalan yang dimurkai Allah dan Rasulnya? Ujar si Mutarrib tadi menagur. Jadi Mulahab tadi menjawab, kamu nggak kenal kawan anda? Ama ta'rifuni bahasa Arabnya. Apa tidak engkau kenal akan aku? Artinya, nyawa kada tahu kawan aku. Artinya aku ini orang hebat, aku ini orang berpangkat. Artinya dah, anggaplah misalnya orang yang diisi pangkat di masyarakat, ditagor ya Allah. Sekalinya melawan orang menagur tuh, menyelamatkan. Supaya jangan sombong bahaya. Kada tahu kayak mohon aku ya. Iya. Nah, batu pulang ujar si Mutarrif. Ada juga kita misalnya ya Allah menagur ada orang kita salah. Ini orang tuha pada kita salah misalnya ya Allah salah. Apakah disegin apakah kita salah atau kita takut? Berapa ikon gara kami si guru? Oh iya jawabannya lah. Bukan masalah itu kita nih bisa salah itu kita bujurakan ya Allah gitu, maksudnya kita menuakan supaya kita salah. Soalnya jawabannya itu tuhal garam, tuhal ikam garam pada aku umur. Nah, itu jawaban orang sombong biasa gitu. Contohnya gini, ikam kada kenal kawan aku aja. Lalu ujar si Mutarrib itu menjawab, bala a'rifuka. Bahkan aku kenal engkau. Aku kenal benar kamu. Wah, iyalah. Awwaluka nutfah maziratun. Awwaluka nutfatun maziratun. Aku tahu benar. Ikam nih ya kalau asalnya setetes air mani yang hina. Kalau lagi punya anak. Ya Allah. Jadi misalnya ada tuh ya Allah bina sombong lo kita tagur. Kamu tahu kah? Kenal benar kok? Kenal benar nyawa. Nyawa masa tetes air mani kalau asalnya kalau kita otek kalau kita main fisik kita menampar ini biasanya orang kekalahan tuh penting-pentingnya bila nampak nampar gila kita bila kadang-kadang lagi menjawab dengan dalil kan dengan hujah. Nah kayak Nabi Ibrahim juga ya kalau Nabi Ibrahim menghancurkan berhala ya Allah sarikai buat kampung. Jadi ibaratnya tuh siapa menghancurkan berhala ini ya kan orang kampung kemana kan piknik kan kalau ibadah kemana kan sunyi dihancurkan. Nabi Ibrahim mah kayak kapak patung berhala banyak waktu itu orang ulah patung berhala nyebar berhala sebuting nang tak kenal kali dihancurkan Nabi Ibrahim kapaknya itu digantung di pinggul patung itu. Nah datang buahnya, abut buahnya. Siapa aja menghancurkan Tuhan kita nih kan secara akalnya kan pertanyaan mereka tuh pertanyaan orang yang bodoh
Masa Tuhan kalau dihancurkan? Siapa aja yang menghancurkan Tuhan kita nih Jan? Nah, ikam kan? Hem, wah hem kan, Ibrahim kan, ahem kan, tiga orang. Ikam kan? Nabi Ibrahim itu mudahnya tuh kayak mahalabiyo. Padahal di sini sebenarnya aku gitu, menggenal tuh kan, menggenal tuh aja. Kapaknya ada di pinggul genal. Jadi menurut bahan asal dikira mereka itu menggenal atau menggenal itu menghancurkan halus. Jadinya buahnya pulang. Ada mungkin menggenal itu menghancurkan minyak kalau bergerak. Ujian Nabi Ibrahim kan kalau bergerak di anulah, disembahlah. Han ikam seorang padahal ini kada kau bergerak, kada kau memberi manfaat, kada kau memberi mudarat. Ikam seorang kada percaya ini kada kau menghancurkan. Kenapa ikam menyembah ini? Mau berdapat oleh Nabi Ibrahim. Lalu kada kau menjawab, puting-putingnya apa? Main fisik. Bakar Nabi Ibrahim. Nah, kakak bila kekalahan kayak itu maksudnya menempeleng, nak membunuh Nabi Ibrahim nak dibakar juga Nabi Ibrahim dulu. Tapi kita bakar dengan api. Nah itu, iya sih orang sombong. Awal engkau ialah setetes air mani yang kotor, yang bau, wa akhiruka jifatun kaziratun, dan akhirnya engkau setelah meninggal dunia menjadi bangkai yang busuk, yang berbau busuk, lebih busuk daripada bangkai binatang. Nah, ikam itu aku pernah aja ikam itu. Nah, wa hashuka fima baina zalika baulun wa aziratun, dan isi di dalam perut engkau itu di antara kamih, kotoran, darah. Di dalam awal kita ini najis banyak ya Allah. Darah najis ya Allah, bila tak keluar mengalah. Habis itu ahik najis juga, kamih najis juga. Nah, itu di dalam awal kita. Mbah tuh bang, imbah ditagur kayak gitu. Cuman si Mulahab nih orangnya anu aja ditagur mau aja, walaupun tadi pina melawan, lalu meninggalkan oleh Mulahab akan cara berjalan orang sombong tadi. Nah ini mau aja menerima, sudah dinasihati. Kamu kenal aku nyawa kenal benar, nyawa tuh setetes air mani, kalau akhirnya jadi bangkai, di dalam awak nyawa ada tahi, ada kami, ada darah. Bapak sama sombong, berjalan kayak orang sombong. Nah, lalu sadar dinasihati gitu. Nah, itu artinya tuh, ya kita nih kan jangan bersama sombong, jangan berharap ya Allah. Kita nih hina ya Allah. Ada pulang kisah aja nih. Kisah yang terjadi kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah seorang penguasa yang zalim. Tapi dia beragama Islam tapi zalim. Dia penguasa, presiden lah ibarat dia itu. Beragama Islam tapi zalim. Kenapa? Karena ini banyak membunuh para ulama di zaman itu. Membunuh ulama, menista agama, dan ini terkenal kekejamannya, bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi termasuk pembesar, orang yang zalim, yang takabur pula, yang sombong pula, penguasa malah yang sering menumpahkan darah orang yang tidak sepaham dengan pendapatnya. Misalnya kan kebijakannya yang bertentangan dengan syariat Islam, ada ulama yang berani tangkap, kalau perlu bunuh, pancung, mati ulama. Nah, ini orang yang sombong ini Allah Ta'ala hendak membinasakan, hendak menghinakan ini nyaman aja. Di suatu hari si Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini dia melihat akan kumbang, sejenis kumbang garong pian Allah. Biasanya kumbang garong yang menghilang itu berbunyi kayak bunyinya. Banyak orangnya lampu-lampu ya Allah gugur.
Nah, Manggarong. Manggarong kan namanya tuh. Atau tembong Pak. Sini bahasanya tembong. Nah, itu. Nah, ini yang melihat akan tembong ya kela. Nah, anak ular nyambet itu tembong. Kami di kampung Manggarong. Namanya. Nah, dia melihat kumbang gerung ini atau tembong ini merayap di tempat dia sholat hajat sini. Orang Islam juga sembahyang juga ya, jadi khatib juga setiap Jumat. Orang baharian penguasa itu inya yang jadi khatib. Nah, penguasa kadang-kadang hafal Quran, cuma Quran tuh ingin sini aja kan sampai ke hati. Ingin tenggorokan artinya hafal Al-Quran bacaan fasih, cuma nggak sampai ke hati. Artinya ada diamalkannya. Malah orang menghafal Quran, tapi kok tujuh bunuh orang, zalim kepada rakyat. Tuhan kan mengamalkan Quran. Ia melihat akan tembong tadi merayap di musallanya tempat dia sholat. Lalu dia usir akan dia. Musirnya itu ya diambilnya timbainya kemana ya Allah. Kembali pulang tadi si tembong tadi dia bisa terbang, kadang-kadang berjalan ya Allah. Nah, ambilnya pulang, oke dia timbainya pulang, diusirnya kembali pulang. Nah, lalu diambilnya dengan tangannya tembong itu. Dan ia buang pulang sampai 3 kali kan. Nah, cuman waktu hendak membuang itu apa? Menggigit si tembong itu akan tangannya akan gigit satu gigitan aja. Cuman tembong Arab oleh berbisa sehingga tangannya itu membengkak. Tangannya si Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu membengkak. Gara-gara itu bengkak itu kuring. Akhirnya apa? Dengan sebab itu mati. Nah, mati itu mungkin garing kan, kadang langsung mengiyalah mau bisa kan mati. Hatta halaka ya kita sehingga dia binasa mati. Nah, seperti itulah kata pengarang kitab ini, Allah Ta'ala menghinakan orang yang sombong itu dengan menggunakan makhluk Allah Ta'ala yang halus saja. Kayak tembong itu halus saja. Jadi Allah Ta'ala kata perlu menyuruh orang malaikat pakai rudal di paginya biar itu suatu penghinaan. Dengan makhluk yang kecil aja binasa. Nah, itu sebagaimana Allah Ta'ala membunuh Namrud bin Kan'an. Ya, Namrud ya raja di zaman Nabi Ibrahim deh, yang menyuruh membakar Nabi Ibrahim deh. Ini raja sekaligus mengaku Tuhan. Itu masuk penguasa dunia. Ada 4 ikon penguasa dunia ini. 2 ikon Muslim, 2 ikon kafir. Cuman zaman-zamannya berbeda. 2 ikon Muslim, yang pertama Nabi Sulaiman. Yang kedua Zulkarnain, itu raja penguasa di zamannya, bahkan seluruh ibaratnya dunia ini yang menguasai. Nabi Sulaiman orang Islam, ialah Raja Zulkarnain itu penguasa Muslim juga di zamannya, itu zaman sebelum Nabi Muhammad lah, jauh sebelum Nabi Muhammad. Nah, 2 ini pula tentang penguasa dunia yang kafir, zalim pula. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Namrud. Cuma berbeda zamannya. Kalau Fir'aun di zamannya Nabi Musa, kalau Namrud itu zamannya Nabi Ibrahim. Namrud ini ya tadi membunuh Nabi Ibrahim. Jadi bahar itu kriminalisasi ulama itu sudah terjadi ya Allah. Nabi Musa dikriminalisasi. Nah, ini nyambet leh. Kada pernah kuliah Bang. Apa? Ayo Bang bantu ya Bang. Kriminalisasi ulama Nabi. Nah, bahari kan ada kriminalisasi Nabi. Ada misalnya ya pemerintah
Kada pro kepada rakyat. Nabi Musa boleh ini apa. Nah, dan Nabi Musa ini diperangi sama juga Nabi Ibrahim deh. Namrud termasuk mengeliminasi ulama, ngalinya nyampe deh. Ngali mana? Artinya ia menzalimi lah, menzalimi ulama, menangkap ulama, menista agama, bahkan membunuh Namrud nih. Lalu Allah Ta'ala membunuh Namrud, membinasakan Namrud itu, menghinakan Namrud itu kada perlu dengan tombak, pistol, rudal, nuklir, tidak perlu. Allah Ta'ala cukup kirim seekor nyamuk, halus pada kumbang garung tadi. Nyamuk masuk mana? Masuk fi anfihi, ke dalam lubang hidungnya. Masuk ke dalam lubang hidungnya. Lalu masuknya, lalu sampai ke otak nyamuk tuh, dimakaninya tunggal digitan otak si Namrud tuh. Sampai binasa. Ada nang riwayat yang lain mengatakan wallahu alam bujur kadanya, apakah itu kisah Israiliyat kan? Lawas benar dari guru ketinya di dalam otaknya oleh nyamuk, hidup nyamuknya, kenyang nyamuknya soal makan hari-hari mau otak orang hidup sampai gak kasar gatal lah sekali nyaman kan, kada tahan lagi Namrud nih, disuruhnya ini apa prajuritnya tungkih kepala mereka tungkih buahnya mati saking gatalnya alihnya. Jadi Allah Ta'ala itu apa namanya kada perlu mengirim makhluk nanggona halus gitu. Nang kayak Fir'aun binasa aja Fir'aun. Dengan apa Allah membunuh? Dengan makhluk nang lembut, yaitu air, banyu, ya lamas di laut merah. Walaupun bisa berkonyol, misalnya dah si Fir'aun nih, Allah ketika mengajar Nabi Musa, laut belah mukjizat Nabi Musa sudah terkepung, sudah berapa lagi kalau di tongkat dipukul ke laut terbelah. Nabi Musa menyeberang dengan kaumnya Bani Israel mengamankan sampai ke sebarang deh Firaunnya ya pas Allah Ta'ala menyuruh pakantuk bayi laut situ tenggelamnya lagi hanya anak beriman sudah hingga sini dan ngerahnya beriman rawa lagi. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Ujar Firaun, kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ingat sini sudah tenggelamkan hina kalau lagi sudah hingal-hingal dan mati. Lalu kan banyu itu benda yang lembut loh, benda yang halus lah. Tapi kalau sedikit jadi teman, tapi kalau banyak jadi musuh, banjir. Ya kalau tsunami, itu cukup banyu itu masuk ke dalam lubang hidung Firaun, lamas mati. Allah Ta'ala ada di Quran tuh ayatnya, apakah kalian ingat biolog udah hafal Quran? Kami utuhkan, kami tidak hancurkan jasad Firaun, bukan Firaun terbakar amat lah, karena hancur, supaya menjadi peringatan iktibar bagi orang-orang yang sesudahnya. Inilah orang ngaku Tuhan yang mati juga. Ada Allah jasadnya di Mesir kan itu. Cari di Google lah itu gambar jasad Firaun. Nah, karena di zaman Firaun itu ada obat atau ramuannya nang bubuhan Mesir itu harus nolak supaya mengawetkan jasad, disebut dengan mumi, diawetkan sampai ribuan tahun nggak hancur. Memang ada di zaman itu. Memang itu memang janji Allah Ta'ala juga. Jadi di Sungai Nil, di Mesir itu ada Sungai Nil. Nah di Sungai Nil itu Firaun mati. Firaun mati. Tahu lah imbah Firaun mati itu berapa hari kah, berapa bulan kah, berapa tahun kah, berapa ribu tahun kah, pulang hanya ditemukan jasadnya itu. Kada hancur-hancur di laut, batu diambil orang.
di orang di museumnya lah. Nah, penemuannya tuh tahun berapa Allah nggak tahu juga kita. Hal keadaan hina. Karena Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan engkau yang paling tinggi. Ujar, aku Tuhan deh. Jadi Fir'aun itu banyak juga kezalimannya. Yang pertama dulu memusuhi Nabi Musa, membunuh bayi-bayi yang lahir di zamannya, karena dukunnya atau peramalnya Fir'aun mengatakan, wahai Raja Fir'aun, menurut amalan kami yang menghancurkan kerajaan Fir'aun ini ialah seseorang bayi yang lahir daripada kalangan Bani Israel. Sedangkan Fir'aun itu bukan keturunan Bani Israel, itu bangsa Kipti, sukunya Kipti. Lalu Fir'aun itu kok tanya kerajaannya hancur, kok jangan dihancurkan gina oleh seseorang yang lahir. Jadi bila ada lahir anak lelakian malah dibunuhnya. Siapa lahir dibunuhnya, tangkapinya. Jadi banyak bubuhan, anggaplah bubuhan intel Fir'aun, bubuhan satpol PP Fir'aun dong, kemana-mana mencari-cari. Biar ada bayi laki-laki bunuh. Wah, jutaan waktu itu matian. Bukan cuma membunuh, juga melecehkan kaum perempuan. Perempuannya dilecehkan di zaman itu. Dan bubuhan Bani Israel itu zaman itu diperbudak oleh Fir'aun. Itu nama olah piramid tuh. Kalau piramid di Mesir itu suruhan Fir'aun. Bubuhan Bani Israel diperbudak Fir'aun untuk mengolah itu. Berapa ribu korban-korbannya naik ke atas itu membawa apa itu batunya, buku mati. Lalu Allah Ta'ala hendak menyelamatkan Nabi Musa. Waktu itu lahir Nabi Musa waktu kecil. Nah, ini bahaya. Dan waktu itu tahu orang keringat lah nang abah Nabi Musa itu siapa, ngaran Sidin, bini Sidin hamil yang matianan Nabi Musa cuma disembunyikan di dalam gua selama kehamilan. Pada boleh keluar, kena bila keluar ketahuan orang matianan, kena bila beranak di hati orang anaknya laki kami ini melaki bunuhnya. Jadi selama betianan itu bagaimana di dalam gua aja. Pas sudah melahirkan pulang, Allah Ta'ala memberikan ilham kepada mama Nabi Musa untuk menghanyutkan bayi tersebut ke pantai, ke laut, supaya kalau kita kan ke laut kita dimakan hiu nih, kan Allah Ta'ala mengilhamkan, menyelamatkan. Namun Allah Ta'ala menyelamatkan dia di dalam kandang macan selamat, dia di tengah laut selamat. Ibaratnya di ada perahu kecil kayak dadur, anggaplah dadur bodoh itu. Selama itu diselamatkan Allah. Nah, dibawa oleh gelombang, dibawa oleh air sampai ke pinggir pantai mana itu. Nah, di situ kebetulan ada istri Fir'aun yang bernama Siti Asia. Siti Asia ini kan beriman dengan Nabi Musa. Siti Asia ini kan ada anak. Lalu waktu itu menemukan Siti Asia ini akan bayi yang mungil, yang bungas. Nabi-nabi itu kadidanang kada bungasnya. Nabi Musa itu bungas, Nabi Harun bungas seberatan, Nabi kadidan nang kada bungas seberatan, mancung-mancung, fisiknya bagus-bagus. Apalagi waktu kakan-kakan memberi kampingin, diangkat hanya bayi. Jadi dilaporkan naik Fir'aun. Asalnya Fir'aun menolak dulu. Laki-laki bini-bini, laki-laki, wah bunuh aja. Siapa tahu ini menghancurkan. Ininya nih, ya lihat deh.
dilihatin pina imut pina memberi kambingin burunlah membunuh. Allah Ta'ala sudah meletakkan cinta kasih sayang di dalam hati Siti Asyah pada Nabi Musa. Tapi karena dirayu ini Allah Ta'ala menyelamatkan macam-macam caranya jalannya. Lalu lulu haisa nana Firaun, lulu haya hati Firaun nih nak begaduh ayo sudah bawa ke istana digaduh nang begaduh orang nang panjang dihancurkannya ini Allah Ta'ala nang merencanakan. Allah Ta'ala nang merencanakan nggak tahu ayo lah dibawa. Ini Nabi Musa nih kan Nabi ini kan beda lawan orang biasa. Kalau Nabi ini pertumbuhannya itu bila sehari ini dia kayak seminggu orang biasa. Kecerdasan otaknya kayak ya seminggu nah kayak sebulan bayi biasa. Setahun nah kayak 10 tahun anak lain. Perkembangannya berkembang kepintarannya. Nabi ini beda lawan orang biasa. Bahkan kuat fisiknya. Firaun santai duduk di kursi singgasananya. Nabi Musa belum jadi nabi lagi kan berarti engkau malah di istana belum. Soalnya ditinjaknya oleh Nabi Musa kecil ditinjak sini kursi Firaun patah. Makan kursi raja ini kan sembarangan jati yang kuat kalau tinjak saking kuatnya Nabi Musa nih kalau mau tak tinjaknya patah terjungkang Firaun sarik Firaun ya kamu ininya tanda-tandanya sudah hendak mencurkan kerajaanku. Datang Siti Asyah pian namun kekanakan itu aja sariklah dimaklumi kekanakannya ada bakal. Coba buktiakan mana yang hendak membuktiakan kalau inya nih bawa sih terbakar bapak kayak apa lalu hendak membuktiakan nih siapa si Siti Asyah hendak menyelamatkan aja lah jar Firaun ayo buktiakan gini aja nah anda ke sini bara api anda ke sini makanan anggaplah roti. Inya nih orang cerdas bukan kada bakal amuninya nih kada bakal pasti inya memilih bara api nih amuninya bakal pasti memilih roti. Inya berdaun aku nangguinya memilih roti ayo suruh dua puting benda bara api dan roti. Lalu di hadapan Nabi Musa kecil kan Nabi Musa ini pintar bisa membedakan mana kada baik mana baik berapi ini aja Nabi Musa udah mati dimakan loyo untuk baik mengambil roti. Pas hendak mengambil roti diambil Jibril tangan Nabi Musa diandak ke bara api sehingga Nabi Musa mengambil bara api itu Jibril mandak sehingga tasulung komuntung dah ngerti biar tasulung lah tebun kelentung dan makan dan Jibril makan hanjar ke Siti Asyah. Iya kalau inya kada bakal tuh buktinya memilih bara api dia keluar kan sawat Nabi Musa itu tak karena ilat sidin iya kada bakal iya cuma maklumi aja karena akhirnya kan jadi dibunuh dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan Nabi Musa sehingga Nabi Musa tuh dalam riwayat dengan sebab atau gara-gara sidin tak jilat nang bara api itu lalu sidin ini berpandir tuh kada tapi paseh ilat sidin sudah bermasalah gara-gara bara api itu makanya Nabi Musa ini kada tapi paseh makanya bila sidin artinya kada tapi paseh itu gara-gara bara api tadi bukan karena mulai lahir ada. Makanya bila sidin berdakwah itu jubirnya juru bicaranya saudara sidin Nabi Harun itu berdasarkan Nabi Musa. Nabi Harun nang juru bicaranya menyampaikan apa nang jan Nabi Musa tuh. Makanya kan Nabi Musa berdoa apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul artinya paculakan
uqdatan, pengikat. Wahlul uqdatam min lisani, daripada lidah kori. Jadi Nabi Musa itu kok pandai dia ngalih benar gara-gara itu tadi, itu kayak pengikat, kasa diikat lidah tuh kata tapi pasti kali zaman yang qauli supaya mereka itu paham akan perkataanku. Nabi Musa itu Nabi Musa tuh Abishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi Nabi Musa ini sini berdakwah membawa apa? Saudara sini Nabi Harun sebagai juru bicara. Karena sini ini kan itu sejarahnya anak tamakan bara api tadi. Ya, setelah sejarahnya ya Allah. Kemudian kembali ke kitab dan alamat yang ketiga daripada alamat ilmu yang nafi' yaitu bahwasanya yang berilmu itu diperoleh mahabbah, bercinta pada ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hormat kepada mereka itu. Jadi alamat atau ciri yang ketiga daripada ciri ilmu yang bermanfaat ialah orang yang berilmu itu hatinya itu harus mencintai akan keluarga Rasulullah, ahli bait Rasulullah SAW, dan hormat kepada mereka. Karena itu perintah di dalam Quran. Nah, sebagaimana sekalian ulama 4 mazhab, itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik radhiyallahu anhum, telah sungguh-sungguh mereka itu bercinta, maksudnya mencintai dan menghormatkan, ya menghormati pada keluarga anak buah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menuruti perintah Allah Ta'ala di dalam Quran atas kewajiban mahabbah bagi mereka itu. Nah, itu mencintai keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, zuriat Rasulullah. Ujar kita ini para habaib, para syarifah. Cuman mencintainya itu kayak apa? Nah, mencintai itu ya mencintai Pak. Mencintai mereka, menghormati mereka, artinya bila mereka itu orang soleh, orang baik, maka kita turuti mereka. Dan seandainya mereka itu ahli bait Rasulullah, ada juga yang nakal, jangan dituruti. Yang dituruti kenakalannya itu jangan dituruti. Cuman orangnya kita cintai, cuman tingkah lakunya jangan dituruti. Nah, ujar Habib Utsman kena sini ada kita berkata yang lebih baik lagi kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, melihat anak cucu Rasulullah yang tersesat, maka kita irit ke jalan yang benar. Jangan misalnya inya nyabu, 4 juga kita menduiti supaya nyabu. Nah, itu tersalah. Kalau misalnya ada Habib ketemu nyabu, ditagur, kalau boleh biar ini juga Rasulullah. Ayo kita cari yang halal aja nah itu gitu. Atau misalnya tak ada berduit tidak salah, bagus dia ongkosi. Namun mau ongkosin itu jar, insyaallah nama ongkos itu murah rezekinya. Nah, itu arti cinta nih tah. Ya, karena cinta kita kepada Rasul, zuriat Rasulullah itu karena Rasulullahnya. Kita mencintai kalau Rasul itu karena pandangan datunya gitu nah. Bermula perihal keluarga ini, keluarga Rasulullah nih, terhimpun sebutannya di sini dengan 6 perkara. Pertama-tama sebutan bilangan segala kitab yang dikarang oleh ulama dengan khusus di dalam perihal keluarga. Jadi ada ulama-ulama banyak mengarang kitab-kitab yang di situ khusus membicarakan tentang kemuliaan ahli bait Rasulullah, kemuliaan keluarga Rasulullah, memang ada kitabnya. Nah, kedua, sebutan dalil-dalil Quran dan hadis
atas menentukan siapa yang dikata keluarga itu. Nah, ada kena Qur'annya, hadisnya yang memadahkan keluarga Rasulullah itu kayak apa. Nah, itu ada kena aja. Nah, ketiga, sebutan dalil Quran dan hadis atas wajib mahabbah atau cinta, yakni bercinta pada keluarga itu. Nah, ada dalil Quran dalil hadisnya yang mewajibkan cinta kepada mereka itu. Amun kita hati kada cinta lawan keluarga Rasulullah, maka itu ilmu kita kada bermanfaat. Apalagi memusuhi, apalagi menzalimi, apalagi masukkan ke dalam penjara, apalagi memvonis 6 tahun penjara misalnya, padahal sini kada bersalah. Nah, itu hati-hati kita berurusan dengan datunya tidak mungkin atau kada hakun kita memberikan syafaat kepada orang yang menzalimi akan anak cucunya. Nauzubillahi min zalik. Nah, keempat, sebutan bahwa sekalian ulama empat mazhab, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik telah bercinta pada keluarga. Nah, artinya bubuhan ulama kita bahari, terutama 4 mazhab itu, ulama 4 mazhab, mereka itu sangat cinta kepada baginda Rasul, kepada keluarga baginda Rasulullah SAW. Kelima, sebutan pesanan Rasulullah SAW kepada umatnya di dalam perihal keluarga. Ada Rasulullah ini berpesan kepada umatnya, kita nih untuk mencintai keluarganya. Aku berpesan kepada umatku supaya umatku ini mencintai akan keluargaku, ujar Nabi. Keenam, sebutan segala kebajikan dan segala guna, itu manfaat yang didapati oleh yang bercinta pada keluarga itu. Maka diulangkan sebutannya satu-satunya ini dengan segala dalilnya. Nah, jadi yang keenam kita dapat kebajikan di negeri akhirat, di dunia bisa juga dapat manfaat kita di dunia, di akhirat insya Allah dapat sahabat Nabi bila berbuat baik atau cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian halaman 24, adapun bilangan segala kitab, maksudnya kitab-kitab yang membicarakan tentang kemuliaan keluarga atau ahli bait Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita sabarataan diampuni dosa-dosa kita dan dosa mama abah kita, guru-guru, jiran, tetangga, muslimin muslimat, seluruh umat Nabi Muhammad SAW zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita sabarataan dimatikan hal keadaan beriman, husnul khatimah, sehingga selamat di dunia, selamat di kubur, dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا اهده في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.